Bab 2263. Mengajariku cara melakukan sesuatu. Kata-kata terakhir Noah sebenarnya dimaksudkan untuk didengar oleh Stanley. Hal itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Stanley si tuan kota. Stanley segera mendengar maksud terselubung dari kata-kata Noah. Dia merasa sedikit khawatir untuk Jerry. Ekspresinya langsung menjadi muram. Dia mencibir sebelum berujar, Master Sekte Huang, sudah berapa kali kamu mengadakan kompetisi ini? Tapi aku belum pernah mendengar aturan bahwa ahli pembuat ramuan obat yang gagal maju akan dibunuh. Kalau begitu, aku rasa kompetisi Sekte Senta tidak perlu diadakan lagi di masa depan. Segera setelah itu, Stanley melirik ke arah ahli pembuat ramuan obat yang tersingkir lagi. Kalian telah tersingkir, kemungkinan besar akan dibunuh oleh Sekte Senta. Aku sarankan kalian untuk segera melarikan diri. Benar saja, di bawah hasutan Stanley, banyak ahli pembuat ramuan obat yang tersingkir, mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan bertanya apa maksud dari Sekte Senta. Noah menatap jauh ke dalam mata Stanley dan tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Tepat ketika Noah sedang memikirkan bagaimana menjawab para alkemis itu, Vendra tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di matanya. Dia berkata, "Jangan dengarkan omong kosong Stanley. Kalian semua adalah ahli pembuat ramuan obat sejati sepertiku. Kalaupun tersingkir, tidak ada yang berani mempermalukan kalian." Alasan Master Sekte Huang mengatakan itu barusan adalah karena bocah itu sama sekali bukan seorang ahli pembuat ramuan obat. Dia jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah dan sengaja menyia-nyiakan waktu semua orang. Stanley sangat marah. Tepat ketika dia hendak membantah, Jerry melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Pada saat ini, pemeriksa dan penguji lainnya yang sedang menguji pil obat yang diramu oleh Jerry memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Segera, mereka dengan hati-hati memegang wadah berisi pil obat itu dan buru-buru mendatangi Noah. "Master Sekte, lihat-lihat pil obat ini." Ketika Noah melihat pil obat di dalam wadah, dia langsung terkejut. Dia bahkan mengambilnya, menaruhnya di ujung hidungnya, dan mengendusnya. Adegan ini membuat semua orang yang hadir merasa sedikit bingung. Noah bergumam tak percaya, dia tidak hanya benar-benar meramu pil, tapi juga meramu pil obat kelas atas. Bahkan, ramuan yang disempurnakan oleh 11 ahli pembuat ramuan obat teratas tidak ada bandingannya. Mendengar ini, semua orang terkejut, terutama 11 ahli pembuat ramuan obat teratas yang langsung kehilangan ketenangan mereka. Setelah beberapa saat, 11 alkemis pertama tak kuasa melangkah maju untuk mengujinya sendiri. Itu benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas tidak tahu cara meramu cairan pil. Apakah aku sedang bermimpi? Aku telah meramu pil selama ratusan tahun, tapi belum pernah melihat metodenya memurnikan cairan pil sebelumnya. Mungkinkah ada ahli pembuat ramuan obat sejati di balik anak ini? Setelah beberapa pengujian, para ahli pembuat ramuan obat merasa malu. Vendra awalnya ingin menggunakan bantuan Noah untuk menghadapi Jerry, tetapi melihat hasil di depannya, jelas tidak ada harapan. Dia dengan enggan berkata kepada Noah, "Master Sekte Huang, anak ini benar-benar tidak tahu cara meramu obat. Dia pasti menggunakan sihir jahat. Sangat tidak mungkin baginya untuk membuat pil obat terbaik. Orang seperti ini seharusnya dibunuh segera." Saat ini, orang yang paling sulit menerima kenyataan ini adalah Jovan. Dengan promosi Jerry, berarti dia yang sebelumnya berada di peringkat 12 akan tersingkir. Saat Vendra berteriak, mata Jovan memerah dan dia tak kuasa mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia berkata kepada Noah, "Vendra benar, anak ini hanya menggunakan metode penipuan. Harap berhati-hati, Master Sekte Huang. Jangan tertipu oleh anak ini. Dia berani mempermainkanmu, Master Sekte Huang. Seharusnya segera potong keempat anggota tubuhnya, buat dia menjadi manusia batang, dan gantung tinggi-tinggi untuk dipertontonkan sebagai contoh." Sebelum mereka berdua selesai berbicara, tekanan yang mengerikan tiba-tiba menimpa mereka. Wajah Noah tampak sangat muram. "Apa kalian berdua sedang mempertanyakanku? Atau mengajariku cara melakukan sesuatu?" Bersambung. Bab 2264 berlututlah di depan umum. Mereka berdua bisa merasakan bahwa jika mengatakan omong kosong lagi, tekanan mengerikan dari Noah akan menghancurkan mereka seketika. Tekanan yang mengerikan membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mereka hanya bisa menjawab dengan gemetar, "Kami tidak berani." Di sisi Jerry, Dorin berdiri di sampingnya dan mengeluh, kedua pria tua ini sangat kejam. "Kalau mereka berada di wilayah kota Bahur, aku pasti mematahkan leher mereka dengan tanganku sendiri." Jerry memandang kedua orang itu dengan tatapan yang dalam. Cahaya dingin melintas di matanya.
Setelah aku menyelamatkan putriku, mereka akan mati. Awalnya, Jerry tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka lagi. Namun, kini mereka berdua justru meminta Noah untuk menghadapinya. Bagi mereka yang ingin dia mati, Jerry tentu saja tidak akan membiarkan mereka hidup. Pada saat ini, Jovan tiba-tiba bergegas ke sisi Jerry. Dia memandang Jerry dengan mata dingin seperti pisau, lalu menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut. Hei, siapa sebenarnya kamu? Siapa yang mengajarimu peramuan pil? Kamu murid sekte peramuan pil mana? Siapa gurumu? Jerry tersenyum dingin dan menghina, kamu tidak berhak tahu. Sudut mulut Jovan berkedut keras. Dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga mengulurkan tangannya menunjuk ke arah Jerry dengan gemetar. Kamu, sana pergi. Sebelum Jovan berbicara, Jerry berkata dengan dingin. Meskipun Jerry hanya mengucapkan satu kata, ketika Jovan menatap matanya, ketakutan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak bisa berkata-kata. Namun, ketika Sandy melihat kakeknya dihina, dia langsung tidak terima dan berseru kepada Jerry, dasar brengsek, kenapa kamu berbicara seperti itu dengan kakekku? Berlututlah dan segera minta maaf kepada kakekku. Jerry tak kuasa tersenyum dingin. Dia awalnya berencana untuk melepaskan Sandy, tetapi tidak disangka dia muncul di hadapannya lagi. Jerry tiba-tiba merasa lucu. Sekarang, saatnya memenuhi janjimu. Mendengar ini, Sandy tercengang. Jerry meledek, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama aku bisa maju ke babak berikut, kamu akan berlutut dan memanggilku kakek? Mendengar ini, ekspresi Sandy berubah. Dia diminta untuk berlutut dan memanggil Jerry kakek di depan umum. Ini lebih memalukan baginya daripada dibunuh, jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya. Jadi, dia langsung berpura-pura bodoh dan berkata, kapan aku mengatakan hal seperti itu? Bagaimana mungkin? Aku sarankan, kamu sebaiknya jangan mengusikku. Kalau tidak, kamu akan mati mengenaskan. Jovan yang baru saja pergi beberapa langkah, mendengar keributan di sini dan sontak menjadi kesal. Bagaimanapun, dia adalah kakek Sandy. Sekarang, seorang pemuda memaksa cucunya untuk berlutut dan memanggilnya kakek di depan umum. Dia yang adalah kakek yang sebenarnya tidak tahan lagi. Dia meledakkan aura kultivasinya secara ekstrim, lalu menatap Jerry dan berkata dengan marah, hei, jangan keterlaluan. Menurutmu, apakah aku tidak berani membunuhmu? Jerry sama sekali tidak takut dengan kultivasi Jovan yang menyedihkan. Cucumu yang bersikeras menggangguku dan mengajukan permintaan sebelumnya. Apa yang bisa kulakukan? Sandy menolak mengakuinya. Aku tidak melakukannya. Kakek, anak ini sengaja mencari masalah. Cepat suruh Master Sekte Huang membunuhnya. Namun, sebelum Jerry dapat mengatakan apapun, beberapa orang di sekitar yang menonton tak kuasa membelanya. Mereka ingin melihat siapa yang lebih berkuasa antara Jerry dan Jovan. Aku ada di sisi kalian sebelumnya. Aku dengan jelas mendengar apa yang kamu katakan. Aku juga mendengarnya. Jovan, cepat minta cucumu berlutut dan memanggilnya kakek. Cepat panggil. Padahal kami pria dewasa, bagaimana bisa kamu tidak menepati kata-katamu? Jerry juga berbicara saat ini. Dia bertanya dengan dingin, kamu mau berlutut atau tidak? Tunggu saja pembalasanku. Sandy gemetar dan ingin pergi setelah mengucapkan kata-kata kasar. Wajah Jerry tiba-tiba menjadi suram. Seberkas energi spiritual keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke lutut Sandy. Semua orang tampak bingung. Plop. Bahkan, Sandy tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, kakinya terasa lemas dan dia terjatuh tak terkendali. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba melanda lututnya. Dia tanpa sadar melihat ke bawah dan menemukan bahwa lutut dan lantai berlumuran darah. Segera setelah itu, ratapannya yang menyedihkan bergema di seluruh arena. Semua penonton mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini, dengan keterkejutan di wajah mereka. Jika berani mengambil tindakan dalam kompetisi Sekte Senta, konsekuensinya akan sangat serius. Bersambung.